Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah, mungkin juga ada di kota atau di luar kota, mungkin juga ada yang di dalam negeri atau yang ada di luar negeri. Saya tetap selalu doa buat kita semua, semoga diampuni dosa-dosa kita dan dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya insyaallah di malam ini akan menjelaskan tentang masalah Islam. Islam itu ada yang dikatakan Islam secara syariat, ada juga Islam secara hakikatnya. Nah, kebanyakan orang Islam itu bisa kemungkinan cuma dalam mulut, tapi batinnya tidak iman atau tidak Islam atau tidak memasrahkan. Secara dohir memang syariat itu adalah ilmunya Islam. Kalau Islam di dalam bajang KTP-nya ada. Ya, kita harus Islam itu yang sempurna tiada lain, maka secara dohirnya dan secara batinnya. Karena di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang masalah ayat ini Islam. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Nah, di sini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah, Tuhannya adalah Allah. Udhulu fisilmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam yang kafah. Nah, kalau manusia, kafah ini adalah yang sempurna atau secara keseluruhan itu. Nah, manusia yang percaya kepada Allah secara dohirnya adalah Islam, secara batinnya iman, maka Islamnya bukan cuma KTP doang, harus kita masuk dalam babakan batin secara keseluruhan, itu adalah dohirnya dan batinnya. Ketika dohirnya memang Islam, lihat dari segi tinggal di lingkungan Islam, tinggal di tempat-tempat kampungan-kampungan dekat ke masjid,
Ditanya agamanya apa, adalah agama Islam. Tapi natkala secara syariat seperti itu, kalau di dalam batinnya tidak Islam, belum iman ini. Tidak Islam, tidak memasrahkan karena segala apapun yang selama ini dia dikerjakan karena tidak dipasrahkan kepada Allah. Tidak dipasrahkan, tidak diislamkan, aslama yuslimu islaman tuh. Itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengambil daripada aplikasi la haula wala quwata illa billah, berarti manusia itu adalah sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk itu adalah tak bisa gerak apapun kecuali dikehendakkan Allah. Berarti kalau manusia ini sebenarnya seperti wayang. Wayang bagaimana? Kalau wayang kan bisa dibicarakan, secara berbicara itu adalah sang dalang. Kalau bergerak seperti apapun, contohnya kita melihat wayang, mungkin ada yang di TV, mungkin yang masa lalu yang selalu suka kepada wayang golek atau wayang kulit. Maka itu wayang-wayang tiada lain selalu gerak-gerakna oleh para dalang-dalangnya sendiri. Karena kalau tidak digerakin oleh dalangnya tetap menjejer di pelapah atau di pohon-pohon pisang yang ada di depan. Nah biasa si Petruk atau misalnya suara si Cepot atau si Gareng, walaupun berbeda-beda suara, karena suara si Cepot begini, suara si Petruk begini, suara si Gareng begini, sama akan itu berbicara. Nah di luar dalamnya itu yang berbicara adalah dalang. Nah kita ini kalau dinisbatkan, tapi bukan itu. Kalau disebut ini kita wayang. Kalau wayang ini adalah yang berbicara di dalam, apakah siapa? Coba kita koreksi. Coba kita hayati. Yang berbicara di dalam siapa? Tanpa hidup atau tanpa Allah bisa enggak bicara? Tidak bisa. Nah disinilah ketika kita melakukan kerja apapun, sholat apapun, di dalam batinnya nafsu itu pengakuan. Maka akunya makhluk yang mengaku sholat. Padahal kalau la haula wala quwata illa billah, makhluk tidak bisa apa. Nah itu pisilmi masuk pisilmi kapa. Nah wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah engkau mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Ajakan syaitan yang bagaimana? Nah kalau syaitan itu atau bangsa setan atau bangsa iblis yang selalu mengajak, atau bangsa iblis yang selalu membisikkan kata, nah disitulah akunya makhluk yang melakukan makhluk. Nah yang selalu membisik di situ siapa? Nah yang bisik adalah makhluk-makhluk Allah yang untuk nguji sebagai hambanya. Tetapi bahkan di situ kalau syaitan akan mengajak di dalam hati kita supaya ujub, ria, takabur. Ketika kita melakukan sholat, merasa aku mah yang sudah bisa, nah disitulah penyakit ujub, ria, takabur selalu ada di dalam batin. Maka dengan ini kalau kita melakukan sholat selalu ada di dalam batin yang selalu itu, wala tatabi'u, terus janganlah diikuti. Kita tetap harus munajat kepada Allah, karena sholat itu tempat bermunajat, tempat pertemuan secara dohir batin. Dohirnya adalah jasmani, yang dipakainya adalah ilmu-ilmu jasmani, adalah ilmu fikih atau ilmu syariat. Maka tingkatkanlah kita untuk meningkatkan keilmuan iman.
ilmu iman bila mana merasakan di dalamnya itu akan merasa khusyuk atau enggaknya di dalam sholat. Apakah jangan sampai pengajak-pengajak setan. Seandainya lamun setan yang selalu mengajak seperti itu, innahu lakum aduwwum mubin. Maka setan-setan yang nyata, apakah setan itu yang selalu mengaku, apakah iblis itu yang selalu mengaku aku yang melaksanakan. Nah, jangan sampai kita mengikuti ajakan-ajakan setan. Nah, ayat-ayat Allah yang telah menunjukkan kepada kita supaya kita bisa kembali di sisi Allah, yaitu adalah Islam atau silmi kafah dengan sempurna dan keseluruhan. Ketika in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bainah, ketika maka aina tergelincir min ba'di ma ja'atkum. Nah, ketika manusia sudah datang petunjuk-petunjuk dari ayat yang tadi, orang yang membicarakan atau para ustadz, para kiai telah menguraikan tentang secara dohirnya Islam, secara batinnya Islam. Jangan sampai tergelincir kita, tiada lain fa'lamu annallaha azizun hakim. Berhentilah seperti yang sebelumnya belum dipaham. Kalau sudah tahu pemahaman dipahami oleh Allah, insya Allah akan nyampe karena kafah itu. Makanya wahai siapapun yang selama ini di dalam keadaan orang masih dalam babakan syariat, tinggal meningkatkan lagi untuk kegiatan supaya kita mendapatkan ridhona Allah Subhanahu wa taala, akan kembali di sisi Allah dengan Islam sempurna, akan kembali di sisi Allah itu ruhani akan kembali ke alam lahut. Insya Allah, mudah-mudahan ada berkahnya, semoga ada manfaatnya kepada siapapun yang telah melihat ke video saya. Semoga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.